Jadi maksudnya istri saya itu sebagai perantara. Wah, nggak beres nih Pak Udin kata saya itu ya. Tahu nggak, anak saya itu sakit karena diguna-guna sama suaminya orang Bangladesh kata Pak Udin. Yang namanya itu guna-guna kala jadu. Seseorang tinggi, gede, hitam ya. Ternyata Pak Udin itu udah menunggu orang itu. Di situ tuh saya melihat orang yang kepalanya panjang ada ya. Terus ada juga makhluk aneh yang nggak jelas lah wujudnya, dilihat orang kenapa bukannya. Itu 7 orang itu ada di situ. Saya pribadi mang, saya pernah kena santet 2 kali mang. Wallahi saya mengalami itu. Jadi ini santet antar negara lah bisa dibilang begitu ya. Tembus juga. Negara, iya. Gimana menurut Kang Deddy? Dari tanah jauh di seberang lautan, seorang dukun tua merapal suatu mantra. Tertulis nama bertinta merah. Kutukan melesat pada orang di negeri seberang. Tubuh seketika menggigil tanpa sebab. Dengan jiwa yang tersesat dalam gelap. Kegetiran terucap lirih penuh derita. Siapa yang mengirimkan sihir ini? Ucap Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan kami ucapkan selamat berpuasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan tamat sampai akhir nanti. Amin. Sobat, hari ini kita kembali akan mendengarkan kisah baru dari narasumber yang baru pula. Namanya Mas Iwan. Halo Mas Iwan. Halo juga. Apa kabar? Baik, sehat. Mas Iwan punya kisah tentang istrinya ya, dan temannya ini. Istri Tahun dan 2014. 2014. Jadi istrinya Mas Iwan ini berangkat menjadi TKI ya, ke Malaysia ya, negara Malaysia. Dan di dalam perjalanannya ternyata pulang dari sana membuahkan santet ya. Iya, itu santet. Santet lintas negara nih bisa disebut gitu ya. Santet dari orang Bangladesh. Orang Bangladesh. Itu bisa disebut santet kala jadu katanya. Dan sobat jangan kemana-mana, tonton video ini sampai akhir. Karena di akhir cerita ada pengalaman pembahasan dari seorang santri. Nah nanti akan ada pencerahan lah untuk kita semua di bulan Ramadan ini. Menambah info untuk kita semua. Mas Iwan, apakah aktivitas sekarang Mas Iwan? Ya, sebagai pekerja kebersihan. Oke. Kebersihan ini maksudnya gimana nih? Rajin bebersih atau ya, kumaha? bersih di OB lah, OB. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Iya. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Iwan. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Iwan. Jadi begini Mangai, di tahun 2014 itu kejadiannya setelah istri saya pulang dari merantau dari Malaysia, TKW. Dia pulang ke Indonesia, 2 tahun di Malaysia, dia pulang lagi ke Indonesia karena sudah kontrak habis ya. Awalnya seperti kehidupan biasa saya dengan istri saya lakuin, ya biasa. Nah, tidak ada perubahan sifat atau apa, ya saya jalani dengan istri. Tapi setelah 3 bulan dia kembali dari TKW-nya Malaysia itu, saya merasakan ada yang berbeda dari istri saya. Contohnya itu dia sering bangun tengah malam, tapi dengan keadaan tidak sadar seperti orang linglung lah.
Kalau ditanya, lo ngapain di dapur? Diam, tapi dia, kok saya di dapur? Gitu. Yang kedua itu terkadang-kadang anehnya istri saya itu dia suka makan bunga itu yang semacamnya yang dari makam itu, bunga apa nama itu, kemboja. Dia nggak pernah loh makan kayak seperti itu kan, nggak pernah suka namanya bunga kayak gituan. Ketahuannya itu dia memegang bunga itu, saya rasa awal-awal oh mungkin iseng dia, tapi saya kelamaan kok tiap hari dia selalu membawa bunga itu, apalagi sampai dimakan gitu, kan aneh juga. Saya nikah sama istri saya kan udah lama itu, udah ada 4 tahun, jadi saya tahu lah perilaku istri. Nah, dari 3 bulan setelah dia pulang dari Malaysia itu perubahannya itu drastis. Saya selalu memikirkan itu ada apa sebenarnya. Tapi istri saya juga nggak pernah cerita dia sukanya ini, kenapa saya makan bunga, nggak cerita ke saya. Jadi kadang-kadang lo kok saya megang bunga kemboja gitu kata dia. Kamu sendiri kan yang bawa itu dari mana? Nggak tahu kata dia tuh, nggak tahu. Tiba-tiba ada aja di saku kantong itu. Nah itu setelah itu saya merasa ada yang aneh. Awalnya saya mau cerita ke teman atau saudara, saya pikir mungkin perasaan saya saja ada yang berubah ya. Setelah itu dia berubah lebih drastis lagi tuh, meminta untuk datang ke rumah temannya si Dewi. Ayah, saya tuh mau ke rumah teman yang tadi di Malaysia, katanya. Teman orang mana kata saya tuh. Dia orang Sukabumi. Nama siapa? Dewi. Oh, yang pernah ceritain itu kata saya tuh. Iya aja. Ya udah nantilah, itu kan jauh kata saya tuh. Tiap hari dia selalu minta ke Dewi lah, ke Dewi lagi gitu. Saya curiga ada apa sih dengan teman kamu tuh? Dia sakit katanya. Ya udah nanti kalau ada waktu ya kita ke sana ya kan. Kalau ada waktu juga saya pastilah ngajak kamu lah ke sana. Ini kan saya juga belum libur kerja kata saya tuh ya. Tapi istri saya selalu memaksa dia ingin pergi ke sana. Akhirnya saya kan lama-lama kesal. Saya bilang, udah gini aja, kalau kamu memang bener-bener mau ke sana sendiri aja nggak apa-apa. Kata gitu. Si istri saya kan marah dia tuh. Lo kok marah? Ya karena setiap hari itu menanyakan saya mau ke rumah Dewi, Nah, udah saya kesal itu, kesal karena saya capek. Dia pengennya seperti berlibur lah sebetulnya. Walaupun temannya sakit kan, harus tahu lah namanya keadaan kan. Sekitar asar lah, jam 4 ya, 4-an lah. Istri saya sudah mempersiapkan semuanya itu, kopernya, baju di dalam koper semua. Saya tanyain mau kemana mamanya, mau ke rumah Dewi. Mau sekarang kamu perginya kata saya tuh. Iya sekarang aja gitu. Ya udah sana pergi aja dulu sendirilah kata saya tuh. Sehari ya, iya. Jadi Dewi ini rumahnya di mana? Di Sukabumi. Jauh ya? Jauh itu. Mau nginep di sana? Mau nginep, katanya sehari. Ya itu saya bolehin kan. Kata tadi nggak mau nganter karena sehari. Akhirnya saya udah sok sehari sih nggak apa-apa gitu. Tapi hati saya sebagai suami itu ada yang nggak beres ini. Ada apa ini? Tiba-tiba saya kan ikutin istri saya lah. Istri saya, ayo ikut. Yang enggak cuma mau nganter doang kata saya tuh gitunya. Sampai ke mobil, naik mobil bis ya sudah. Nunggu mama pulang lagi besoknya tak gituin saya tuh. Yang tadinya saya nggak mau ikut mobil, ya mobil tuh nunggu tuh lama. Dari jam 6 sampai jam setengah 8 baru ada itu mobilnya. Nah datanglah mobil itu, bus itu jurusan ke Sukabumi itu kan. Naik, mas saya antar ya sampai ke atas aja bawain barangnya saya tuh. Ya karena sayanya nggak ada persiapan mau ikut ya jadi ya biasa aja pakaian saya tuh. Cuma pakai celana panjang, kaos, udah sama sweater satu, sweater juga lengan pendek kan. Saya antar lah sampai ke atas mobil bus. Ya saya taruh semua kopernya, dia duduk, saya ngobrol sampai mobil si bus itu jalan. Tapi hati saya tuh kayaknya nggak mau saya tuh pergi tuh. Yang tadinya nggak mau nganter jadi dia diam aja di situ duduk. Kata istri saya tuh, ayah itu mobilnya udah mau jalan loh, ayah nggak mau turun. Katanya cuma nganter doang. Saya pikir,
udahlah tanggung, udah duduk di sini masa mau turun lagi juga berapa sih bayar mobil bis, kata saya itu gitu ya gitu. Awal perjalanan itu biasa saja sampai saya melihat jam di jam tangan saya itu waktu menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya ikut ya? Akhirnya ikut, yang tadinya nggak mau ikut itu, saya ikut. Jam 11 malam itu si mobil itu melewati rute jalan Cadas Pangeran. Nah di Cadas Pangeran itu penumpang itu ada yang aneh, ada yang kok bisanya menaikkan penumpang tapi di jalan yang gelap ya berliku begitu. Si penumpang itu datang naik satu orang. Nah awalnya saya nggak memperhatikan dia ya, karena pikir saya ya penumpang, pikirnya sama seperti saya. Tapi setelah saya amati, loh ini kok orang seperti bawa ember gede ya, tapi baunya tuh bau anyir. Bau ikan tapi seperti bau ikan, lebih baik bau ikan lah kalau kata saya sih ya. Itu bau anyir, baunya seperti darah itu. Dia duduk di samping saya, sebelah kiri duduk. Saya liatin ini, loh ini bawa ember. Saya pikir ember ikan orang jualannya. Itu kok baunya anyir banget kayak itu, gila sampai mau muntah itu tuh. Nah istri saya itu tertidur, dia tuh tertidur, posisi tertidur. Nah yang anehnya itu, yang tadinya saya di dalam mobil itu kan yang nggak sendirian, saya juga ya sekitar ada 8 orang ya. Tapi setelah si orang itu yang tadi naik yang bawa ember itu, yang bawanya anyir itu, si penumpang pada turun. Semua turun itu satu. Jadi tinggallah saya berdua sama istri. Nah yang saya takutin dia itu, aduh gimana kayak begal atau gimana kan, takutnya kan di mobil kan ada kan kayak gitu. Saya perhatikan itu ember kok ada seperti air tuh dari si ember kan ada tutupnya tuh kayak ember cat gede. Nah dari tutup itu tuh keluar air seperti darah merah. Saya pikir itu darah, mungkin dari ikan. Saya liatin, perhatikan. Saya nggak ngeliat tuh orangnya, awalnya nggak ngeliat orang itu. Tapi lama-lama kok ada yang aneh nih dari ember ini ya. Kok seperti air itu tuh mengalir terus seperti itu bau. Nah saya lihatlah orang itu, ternyata mukanya tuh, waduh, mukanya itu seram, orangnya tuh hitam, gondrong itu, ya, pakaiannya kucel gitu. Ya saya takut ya, pikirnya cuma saya berdua sama istri, yang supir bis ada di depan ya, nggak ada kenek, anehnya kan nggak ada kenek kan. Saya diam lah, saya tuh, udah diam lah. Saya pikir saya, ya berpikir normal lah seperti orang biasa. Setelah beberapa meter itu ada penumpang kedua naik. Berhenti lagi seperti itu di jalanan sepi. Itu pukul 12, yang tadi jam 11 naik, yang ini jam 12 naik. Dia duduk bersamaan. Saya lihat ini orang serem banget. Udah matanya satunya hilang ya, nggak ditutup pakai apa ya. Dia malah didiam, itu mata tuh bolong. Tapi bengis banget muka tuh, kayak mukanya pucat lah gitu. Ya namanya orang yang malam itu takut ya tuh. Apalagi orang yang kayak beginian, udah satunya baunya anyir itu. Tapi kelama-lamaan saya ngantuk kan, udah mau tidur tapi saya terjaga lagi. Kalau saya tidur takut barang saya hilang semua. Jadi saya mencoba aja terjaga. Jadi nggak pengen tidur, takut barang hilang sih. Dari awal itu orang ini kayaknya nggak pernah gerak, tatapan mata dia tuh dua orang itu ke depan terus, nggak pernah ngeliat ke saya nyapa atau apa enggak ya. Nah setelah itu tibalah di terminal Cibadak pukul 2. Jadi saya bangunin, mah belum sampai dah, ini baru Cibadak kata saya tuh, nanti kita naik bis lagi gitu. Rute kedua kata saya tuh. Turun saya sama istri. Setelah turun, si dua orang itu ikut juga turun sama. Duduk sama, samping saya juga itu di halte itu. Ini orang ikutin aja kata saya tuh, ini orang nih udah nggak beres kata saya tuh nih. Hati-hati kata saya tuh, pikir gitu. Mah hati-hati mah, barang dijagain kata saya tuh. Saya naik lah rute kedua, tujuan Sukabumi lagi kan. Dia juga naik, tapi dia di belakang sekarang duduk, naik helap itu. Ya seperti biasa, awal biasa saja. Setelah menunjukkan pukul 3, barulah terjadi hal yang
seperti aneh lah. Anehnya yang pertama itu, yang 2 orang itu yang tadinya diam saja, dia tertawa terkekeh-kekeh di belakang saya tuh. Ya tertawanya itu seperti nadanya itu seperti serak tapi menyeramkan, seperti kalau film-film horor itu seperti apa ya, hantu yang gitu, ketawanya gitu. 2 orang itu baru-baru ini ngeliat orang ketawa kayak gitu kan, dia ketawa terus ya itu, diamin aja saya itu, diamin. Setelah yang rote kedua itu tiba-tiba itu udah nggak ada itu. Ya orang helm kan itu cuma 1, kalau dia turun juga pasti tahu lah saya. Kalaupun saya bangun juga ya kan kerasa kan kalau saya tertidur tuh. Tapi dia pas saya turun udah nggak ada itu, posisi dia udah nggak ada. Entah dia itu turunnya di mana atau gimana. Setelah beberapa terakhir datanglah jam 4 pagi tuh. Ternyata dikira saya tuh ada mobil jurusan yang ke desanya. Ternyata harus pakai ojek. Harus pakai ojek itu saya nanya ke orang situ, "Pak, kalau mau ke ini kemana jalannya?" "Oh nggak bisa naik kendaraan umum, harus pakai ojek," kata dia tuh. Itu naik, jadi jalan itu naik seperti bukit lah. Dari situ saya cari ojek, tapi sebelum nyari ojek kan saya harus jalan kaki dulu itu. Katanya kalau mau ke ojek mah ke Pangkalan dulu, kalau bahasa kita Indonesianya tuh ya orang Sunda ya, ke Pangkalan dulu aja. Ya udah, di mana ya? Ya lumayan jauh sih. Coba aja jalan terus ya. Nanti ada seperti Gapura itu ada pangkalan ojek, kata si orang situ ya, saya nanya. Nah saya itu jalan sama si saya itu, si Ida. Saya merasa ada sesuatu yang aneh. Yang pertama itu saya melihat itu ada orang tapi sebelah. Saya pikir dia itu tertutup pohon ya. Saya ambil jalan itu tuh. Ini orang badannya sebelah itu seperti terpotong Mas. Saya amatin, oh mungkin tertutup pohon. Tapi pas saya jalan, dia itu tidak tertutup pohon. Ternyata memang badannya itu terbelah. Saya kaget itu. Saya cepatkan jalan. Ayo Mas, cepat jalan Mas itu. Aneh. Istri lihat nggak? Istri seperti orang mangung dia itu. Jadi saya itu menuntun terus istri. Setelah turun dari bus tuh, naik bus sampai turun dari bus tuh, dia seperti orang kayak orang nggak sadar, tapi saya membawa orang tuh seperti anak kecil gitu. Saya tuntun terus. Saya jalan cepat, saya takut, saya duk berdebar, ini aneh, nggak ada orang kanan kiri. Dia kan posisi itu saya seperti di alas itu, seperti di alas di hutan lah. Yang namanya pedalaman, bener kata orang-orang situ. Bener tah, sebelum itu mau ke sana, iya. Kalau ke sana teh jalannya tuh 1 tapak, harus naik ojek dulu. Setelah naik ojek, nanti juga jalan kaki lagi ke sananya. Medannya jelek, soalnya pedalaman kata orang situ tuh ya. Iya mau ke teman kata saya. Oh ada yang sakit. Tapi si anehnya itu yang sebelum saya naik ojek itu, yang ibu-ibu saya tanyain itu ya, dia ngomong, itu si tetehnya sakit. Nah si orang itu tuh sakit. Enggak, oh barangkali sakit di sana ada teh orang pintar, dia kata. Dia orang pintar kata si ibu itu. Oh iya makasih ibu kata saya tuh. Saya tuh nggak tahu itu orang pintar siapa itu. Saya jalan terus sampai akhirnya saya hampir sampai di tempat tujuan pangkalan ojek itu. Nah anehnya sebelum saya sampai di pangkalan ojek itu ya sudah terlihat itu pangkalan tuh, sudah terlihat. Oh itu ada pangkalan mah, ayo mah dikit lagi, tanggung, jalannya kan menanjak itu. Saya melihat perempuan memakai kebaya seperti orang kampung biasa umumnya. Nah ini ada teman kata saya tuh, maksudnya mau tanya lagi. Dia tiba-tiba dari belakang itu jalan cepat, perempuan sewer gitu ya sebelah kanan. Istri saya pinggirin takut dia nabrak kan. Ternyata anehnya itu si perempuan itu kepalanya panjang. Jadi apa ya, wujudnya itu wujud orang. Pakaian itu kebaya, tapi si leher itu panjang, si leher dia itu panjang. Itu yang bikin saya kaget tuh. Saya takut itu beneran itu. Ya kalau buat ngelilit saya sih cukup tuh. Nggak tahu berapa senti, saya nggak ngerti ukuran sih ya. Maksudnya kalau buat ngelilit saya cukup itu dia 2 kali lingkaran itu. Saya kaget tuh, saya peluk istri saya. Astagfirullahaladzim saya sebut itu. Itu apa saya tuh ya. Mau pulang lagi sudah tanggung ya, kanan kiri
nggak ada orang, itu kan alas lah kayak hutan gitu. Nah setelah itu saya tuh sampai ke tukang ojek tuh nyari orangnya, motornya ada tapi nggak ada orangnya itu. Motornya ya motor-motor seperti Honda 80-an lah kayak gituan ya, motor sawah ya. Saya cari si ojek itu barulah nongol. Itu pukul 10 siang, Kang ojek, dia nawarin. Iya, saya nanya-nari orangnya kemana, ya kencing ya kata dia tuh ya. Itu cuaca tuh tiba-tiba mendung itu. Yang tadinya agak cerah tiba-tiba mendung, terus gerimis. Nah saya bilang, Kang satu motor 3 orang boleh, gitu. Saya sama istri kan berdua nih, jadi kan 3 orang. Nah, si ojek itu bilang nggak bisa aja, harus satu-satu. Saya pikir ya udahlah kata saya tuh, ya satu-satu mungkin motornya nggak kuat kali kata saya dalam hati kan gitu ya. Akhirnya ya satu-satu, istri ikut yang di depan, saya yang di belakang. Pakai jas biasa transparan yang kayak plastik itu, hujan soalnya gerimis. Nah si gerimis tiba-tiba si ojek itu bilang ke saya, Kang, dengan ada serak tuh, udah pulang lagi aja gitu, bilang gitu. Oh ya nggak bisa Pak, pulang lagi aja sih, orang istri saya udah di depan ya, ojek teman bapak gitu. Terus pulang juga ngapain, udah datang di sini kata saya tuh. Udah Kang kata saya tuh, antar saya aja sama istri. Kata si ojek itu udah dibilangin, udah kalau bahasa kitanya kamu tuh ngeyel, disuruh pulang nggak mau pulang gitu. Nah, saya nanya kenapa kan, dia nggak mau jawab itu. Istri saya udah di depan, si ojek itu malah dilambatin motor saya tuh, Kang tolonglah kata saya tuh, itu istri saya udah di depan ojeknya loh, takutnya nyasar kata saya tuh. Si malah ojek itu malah dia terkekeh seperti orang yang waktu saya ingat di dalam bus itu, yang ketawanya hampir mirip. Jadi seperti serak-serak gimana gitu. Ya kayak orang tua, apa kalau beraktingnya nggak bisa ya, seperti orang serak tua gitulah ketawanya itu. Kan aneh juga, aneh banget saya tuh. Nah setelah itu barulah kita sampai ke tempatnya si Dewi. Nah itu kata si ojek itu, ini kamu jalan kaki aja Kang, udah sampai. Terpencil banget ya? Desa itu terpencil banget. Udah ada listrik? Kalau listrik sih ada. Udah nyampe ya? Cuma saya lihat itu dari jarak rumah ke rumah itu jauh. Dan juga seperti rumahnya itu seperti rumah-rumah zaman dulu itu. Seperti kayak gubuk lah macamnya. Tapi ya nggak gubuk banget kan. Bayar si ojek itu kedua nggak masalah. Tapi si istri saya itu masih seperti dia tuh nggak sadar itu. Yang tadinya istri saya tiba-tiba tadinya nggak tahu rumahnya si temannya Dewi kan, karena belum pernah ke sana tuh. Dia tiba-tiba seperti hafal jalan itu, jalan ngedahuluin saya jalan tuh. Saya pikir apa dia udah pernah dikasih tahu lokasinya gitu. Ya udah saya ikutin lah dari belakang. Setelah ikutin dari belakang, ya sekian lama, ya hampir setengah jaman lah ya, barulah sampai ke rumah si Dewi. Nah dari rumah Dewi itu saya tahu, oh ini rumahnya Dewi ternyata. Kata si udah sampai, cuma gitu doang. Sebelum sampai itu ternyata udah ada yang nyambut loh. Padahal saya belum teleponan tuh, istri saya belum teleponan udah sampai nih, belum. Tapi itu di depan udah ada yang nyambut. Yang pertama itu bapaknya, yang saya kenal itu namanya Pak Udin. Terus ibunya, kalau ibunya saya nggak tahu ya, karena dia nggak pernah ngobrol sama saya. Yang ketiga itu kakaknya dia yang cowok. Nah yang keempat itu perempuan itu, ibu-ibu tuh kakak iparnya katanya, kakak iparnya si Dewi. Nah itu 4 orang, dia sudah di depan. Si ibunya ngomong, Dewi ini ada tamu dari Cirebon kata si ibunya tuh. Nah si bapaknya Dewi tuh ngomong ke istri saya si Ida, Ida udah ditunggu sama si Dewi katanya kan, ayo masuk. Yang anehnya itu kok istri saya boleh masuk, saya nggak boleh masuk. Harusnya kan bareng-bareng ya, ayo mas masuk bareng kalau orang yang normal kan ya, ayo masuk bareng ke rumah. Itu mah enggak, saya malah disuruh nunggu. Kang ya punten di depan dulu ya bahasanya gitu. Loh kan aneh saya tuh. Ya udah saya pikir ya udahlah biarin saya duduk di luar aja dulu kan. Si kakaknya sama si kakaknya si Dewi aja duduk gitu. Dia nggak ngobrol nggak apa, cuma nanya ke saya, kamu ngapain kesini aja? Udah pulang sana. Bilang gitu si kakak si Dewi itu. Ya saya ngomong, ya saya ini kan suaminya Ida saya tuh. Kok saya disuruh pulang? Orang saya kesini bareng kata saya tuh ya. Jadi diem aja seperti itu tuh.
Awal-awalnya sih seperti biasa aja, tapi lama-lama dia itu juga masuk ke dalam. Semua itu masuk ke dalam loh sama istri saya. Saya sendiri di luar, nggak disuruh masuk karena aneh saya tuh. Ya, adalah setengah zaman itu. Saya ambil rokok sebatang, sampai setengah rokok itu nggak ada yang nyamperin saya, Kang masuk atau apa, nggak ada itu. Saya pikir, saya lihat jalan-jalan dulu ke samping. Saya pikir lagi samping, kebon, kanan kiri kebun ya. Cuma jalan setapak aja ke rumah dia itu. Duduk lagi lah saya, ada orang lewat itu. Nah, saya tanya itu si bapak-bapak itu yang tadi lewat ke rumahnya Dewi itu, Pak maaf jadi sini tuh daerah apa? Si orang itu nggak ngerti bahasa saya, karena saya juga nggak ngerti bahasa dia ya. Saya kan orang Jawa ya. Dia cuma bahasa gini, Kang ada yang sakit, kata dia tuh. Ada yang sakit? Enggak, kata saya tuh. Tamu Cirebon. Oh iya, ini namanya dia tuh Pak Udin, kata dia. Pak Udin tuh orang pintar, kata si orang itu tuh. Orang pintar. Oh bapaknya si Dewi tuh ternyata namanya Pak Udin itu. Dia itu orang pintar, paranormal di situ. Oh gitu, paranormal itu, ada apa ya itu. Setelah itu barulah si ibunya datang nyamper ke saya, karena saya kan nggak duduk di depan rumah dia karena jenuh ya. Kamu ngapain ya di situ tuh, sini masuk dalam. Ya dari tadi kan tuh disuruh masuk, masa sih saya disuruh masuk ya enggak, masuk saya ke dalam disuruh masuk. Ya saya masuk ke ruang tamu itu ada istri saya, juga ada si Dewi. Nah ternyata si Dewi itu dalam keadaan sakit. Dia itu terbaring dengan posisi tubuh itu seluruh badannya tuh ya kecuali kepala ya ditutup pakai tapi, kain tapi itu. Dengan keadaan dia itu pucat terus juga kurus ya. Saya tanya istri saya tuh Ida tuh ya, Mah ini namanya si Dewi? Iya aja. Nah saya ngomong ke Dewi, Mbak maaf, Mbak temannya si saya. Iya aja kata dia tuh. Iya aja, saya Dewi, teman Malaysianya, teman kerja Malaysianya kata dia tuh. Oh ya udah, dia nggak banyak ngobrol, awal sih normal itu, nggak ada hal-hal yang aneh. Setelah itu saya disuruh istirahat lah sama si kakak iparnya tuh yang perempuan itu, ibu-ibu tuh ya. Mas ada kamar kosong sana tidur dalam. Anehnya itu saya itu terpisah sama istri tidur tuh. Kenapa kok suami istri terpisah ya tidurnya kan? Kok saya terpisah? Iya aja aturannya seperti ini. Oh ya udah mungkin adatnya. Nah nggak ada yang aneh. Setelah itu waktu itu sudah maghrib ya kalau nggak salah itu maghrib. Tapi anehnya di daerah situ tuh nggak ada suara azan. Apa mungkin terlalu jauh mungkin ya, nggak ada suara azan itu. Saya lihat tuh udah pukul jam 6 lebih 15 itu kok nggak ada azan ya. Saya juga mau sholat nggak bawa pakaian bersih, saya pikir gitu ya. Udahlah saya di kamar aja itu. Masuklah itu pukul 7 itu perkiraan saya itu kan udah mau isya kan. Nah, saya penasaran kok istri saya nggak ke saya gitu. Nah, si kamar saya itu posisinya kan pintunya itu geseran dorongan itu, tapi dari bambu. Pintu tuh dari bambu terbuatnya, dan bilik-biliknya juga kan dari bambu itu seperti anyaman bambu tuh. Jadi kalau ada suara dari luar juga kan kedengeran kan. Nah saya tuh jam 7 tuh keluar dari kamar saya tuh. Tujuan saya kan cari si saya tuh. Kok nggak ada ini, ruang tamu sepi gitu. Jadi saya penasaran ngikutin jalan lah di kamarnya dia tuh. Jadi si ruang pertama itu yang tadinya saya berkumpul pertama awal duduk di situ tuh, saya melihat seperti dupa dibakar menyan itu, yang apa buat menyan apa namanya tuh ya. Nah itu dari penasaran itu saya ini ada dupa saya tuh di sini awalnya itu. Terus ada kendi, saya lewat lagi. Nah dari ruang tamu itu kan masih jalannya kan lurus. Nah baru itu ada kamar kan. Nah kamar itu nggak ada pintunya. Nah saya lihat itu kamar itu nggak ada pintunya kan, penasaran tuh. Kok ramangnya remang-remang, memang ide ada listrik tapi masih berwarna kuning bohlam itu. Saya masuk ke kamar itu, ternyata di kamar itu ada sebuah meja
tapi yang bahannya itu dari bambu tapi dianyam menjadi meja. Nah di atas meja itu ada 7 kendi di ditaruhnya seperti letter U itu. Terus di bawahnya itu cuma pakai tikar, ada juga ya seperti menyan itu. Ada yang bunga dari makam itu seperti bunga kemboja itu ada di situ. Ini seperti praktek paranormal, saya pikir seperti itu ya. Saya pikir biasa aja lah, mungkin paranormal kan ya seperti itu, saya pikir biasa. Ternyata ada suara istri saya itu di ruangan si Dewi itu. Karena ruangan Dewi kan pintunya kan berbeda sendiri, maksudnya kamarnya kan ya nggak boleh dimasuki. Saya kan nggak enak lah itu, kalau disilak sih kan kain bisa kelihatan kan lagi ngapain, ngobrol apa kan. Saya nggak berani. Malam pertama itu saya merasakan hal yang aneh. Itu setelah saya itu menelusuri rumahnya itu ada satu kamarnya yang nggak saya masukin, itu kamar Dewi. Kamar Dewi, terus ada 2 kamar lagi nggak tahu kamar siapa itu. Yang saya tahu yang kamar pertamanya itu kamarnya Pak Udin. Saya pikir udahlah ngapain saya kepo, masuklah ke kamar saya itu. Karena nggak bisa tidur saya main HP. Saya lihat udah jam 10 lebih ya, sekitar 10.40 ya, 10.40 itu baru saya merasakan hal-hal yang aneh. Yang pertama itu dinginnya itu ya memang yang namanya pegunungan mungkin dingin banget ya, tapi itu rasanya aneh. Dinginnya itu dingin seperti anyep lah bahasanya itu. Dari itu saya mendengar suara gesrekan sapu, orang nyapu tuh gesrek gitu. Saya kedengeran dari pagar tembok kamar saya itu terdengar suara apa saya tuh ya, gesrek. Saya keluar, saya lihat di jendela itu, jendela rumah itu kan nggak ada tutupnya itu, nggak pakai kain itu yang kayak hordengnya. Saya melihat itu ada lagi tuh cewek yang kepalanya panjang itu, ada itu di depan jendela itu. Saya kaget, ya namanya saya baru ngeliat kayak gituan ya. Saya terus bilang astagfirullah, itu saya refleks kaget, saya masuk lagi ke dalam itu. Jadi saya ngelihat dia udah ada di depan jendela itu, si leher panjang itu, yang mukanya saya lihat jelas itu perempuan tapi tengkorak, rambut tapi dia ada lidah itu panjang, ada lidahnya tapi panjang. Saya kaget, refleks kan, masuklah ke dalam ya, pakai selimut saya tutupin, kaget kan. Nah itu saya nggak sadar, itu udah tidur. Pagi harinya saya dibangunkan sama si kakaknya Dewi itu, Kang bangun ya, sudah pagi. Bangun, saya pikir lihatlah HP, oh iya bener udah jam 8 ya. Saya tertidur, tapi saya nggak cerita itu tadi malam ada apa tuh ke kakaknya si Dewi itu, nggak cerita. Saya pikir apa saya kecapean jadi halusinasi ya. Akhirnya saya lah disuruh kumpul, suruh makan ke ruang tamu itu. Nah di ruang tamu itu ada si Dewi, juga ada. Dia posisi seperti semula itu, jadi dia tuh nggak ngapa-ngapain, cuma tiduran doang, cuma badan tuh ditutup pakai kain. Saya tuh bilang, Mbak Dewi sakit apa? Saya tuh nanya gitu. Nah, yang jawab si bapaknya lagi. Si Dewi cuma senyum aja. Kata si bapaknya, iya sakit anak saya setelah pulang dari merantau TKW Malaysia, kata dia. Oh sama berarti ya istri saya dong. Nah kata si bapaknya Dewi itu, si Dewi dulu lah yang pulang dari rantauan, baru istri saya. Tapi memang si Dewi dulu yang pulang tuh, setelah jeda 3 bulan baru istri saya pulang dari TKW itu. Saya tanya ke bapaknya, Pak memang dia sakit apa? Nggak ke rumah sakit aja kata saya tuh. Si bapaknya bilang ke saya, nanti juga sembuh, di sini mah jauh Kang, kalau mau berobat itu jauh, apalagi dengan posisi anak saya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah saya itu penasaran itu kok ditutup aja, maksudnya kalau saya buka takutnya dia nggak pakai baju ya, nggak pakai pakaian atau apa ya kan, nggak enak. Jadi saya cuma diem doang. Si ibunya itu malah bilang, Kang mau ikut bapak enggak aja ke kebun ya, soalnya tani, bilangnya tani, si ibunya dia itu tani bilangnya. Tani itu kan biasanya kalau saya kenal kan sawah, itu punya sawah. Nah, saya ikutlah, ya udah ikut. Nah dia itu cerita ke saya, si Pak Udin itu, kalau dia seorang tani, saya itu petani Kang di sini tuh. Loh,
dalam hati saya kok berbeda dari kemarin itu saya datang tuh orang selalu bilang orang pintar ya gitu, mau orang pintar, mau siapa yang sakit gitu. Dia cerita nggak ada cerita mistis, tapi yang saya alami itu ada yang aneh. Jadi seolah-olah orang-orang itu kalau melihat Pak Udin itu takut, seperti dihormatin seperti itulah. Kalau ketemu orang enggak gitu seperti bungkuk gitu ya, aneh. Nah yang lebih anehnya lagi, saya melihat orang yang pertama saya itu datang tuh yang orang sebelah badan itu nggak ada. Dia itu ada di posisi di depan saya, pas Pak Udin di depan saya, sampingnya itu ke pohon gede tuh, pohon randu. Nah dia ada di situ. Saya kaget bukan kepalang itu, sampai saya tuh ke Bapak Udin tuh, Pak Udin takut Pak Udin itu ada orang kok sebelah ya, kata saya tuh apa ya itu. Nah, Pak Udin bilang nggak ada dia, nggak ada dah. Iya saya lihat nggak ada lagi tuh, halusinasi mungkin. Saya aneh, saya berpikir nggak mungkin kalau 2 kali seperti itu kan. Setelah itu semua saya bawalah dia hasil panennya, ada kelapa ada apa ya, panen ke rumahnya lagi sekitar jam 11-an ya, makan biasa normal. Nah saya itu dari hari ini nih, yang hari pertama itu nggak nemuin istri saya, kan aneh. Saya cari-cari, saya lihat-lihat kemana sih saya ya. Tanyalah ke kakaknya, Kang kalau Ida kemana ya? Oh ada sama ibu katanya tuh ke pasar kok jam 2 kata saya tuh, dalam 2 siang ke pasar ya, katanya kan jauh pasar tuh ya. Saya tahu sendiri kan dari rumah aja kan jauh kan. Saya pikir oh ya udahlah mungkin ke pasar. Saya nggak merhatiin sampai itu masuk larut maghrib lah, kok nggak pulang saya tuh ya. Tanyalah ke kakak iparnya si Dewi yang perempuan itu tuh, Mbak istri saya mana ya Mbak, kok sama ibu katanya ke pasar nggak pulang-pulang, kata saya kok nggak pulang-pulang gitu ya. Udah diam aja, ketus jawabnya dia tuh. Jadi keluarga itu aneh banget kata saya tuh. Nah malam berlanjut itu, maghrib pun memasuki maghrib ya. Nah masukin maghrib saya pikir saya nggak salin-salin, ini baju kayak gini aja saya tuh. Maksudnya mau ke istri saya itu mau minta baju barangkali ada. Nah, barulah saya merasakan ada yang aneh. Saya janggalnya itu bau dupa, bau menyan. Bau menyan itu mencelengat. Nah itu pas malam kedua itu malam Rabu, itu bau dupa menyelengat itu dari arah ruang tamu. Dari kamar saya bau apa situ, kayak bau dupa itu ya, apa ada yang terbakar ya. Saya keluar itu dari ruang tamu, dan di ruang tamu itu saya melihat yang di ruangannya Pak Udin itu ya, yang tadinya ada meja seperti dari bambu itu kan ada kendi itu, saya melihat ada sosok orang. Nah orang itu nggak pakai baju, nggak pakai celana juga itu, bentuknya seperti laki-laki tapi di punggungnya itu seperti ada sayap ayam yang nggak ada bulunya tuh, kanan gitu lah seperti itu. Ini orang apa bukannya, karena remang-remang ya saya tuh ya, itu maghrib itu posisi maghrib saya tuh. Jadi seperti orang tapi nggak pakai baju ya. Saya takutnya Pak Udin, saya kan takutnya mau nanya Pak Udin ngapain, kan nggak enak ya. Saya diam aja dari depan tuh, dari pas pintu masuk tuh ya. Udah itu saya merasa nih, ini nih kayaknya ini bukan orang nih ya. Jangan-jangan ini sesuatu apa ya namanya, makhluk lain kata saya tuh. Saya penasaran, takut tapi penasaran. Saya tuh maju lagi sedikit saya tuh ya. Terus tuh dia lagi mencari apa nggak tuh, gludrak gitu, seperti orang marah itu, kesal seperti orang kesal, dia ada apa nggak tahu. Akhirnya dia menemukan sebuah tempat makan tembok tapi yang terbuat dari aluminium yang ada tutupnya. Nah saya melihat itu, dia itu mendapatkan itu, dia buka itu, ternyata di dalamnya itu yang dikira saya itu nasi, tapi bukan nasi, itu kera kecil yang udah mati. Baunya sampai saya tuh kaget, sampai itu saya shock saya ngeliat kayak gitu. Dia itu bukan orang itu, ternyata itu ya bangsa halus ya. Dia makan itu yang binatang kecil itu, kera itu sama dia, kepalanya dulu itu, kepala dulu. Saya tuh udah gemeter, saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kagetnya bukan main, saya takutnya saya mau pulang aja saya pikirnya, tapi udah tanggung ya. Akhirnya saya kan mau balik ke kamar ceritanya saya. Barulah Pak Udin ada di depan saya itu.
datang, jebret, kaget saya tuh. Pak Udin bilang, lihat apa di sini? Kata Pak Udin. Pak, itu Pak, saya tuh di meja Pak, mejanya Pak Udin di kamar tuh Pak, ada orang Pak, kata saya tuh. Tapi dia nggak pakai baju Pak, dia kayak monster, kata saya tuh. Monster sih apa, kata Pak Udin. Dia ada sayapnya Pak, tapi nggak ada bulunya sayap tuh, seperti ayam, efek-efeknya ayam, tak gitu. Ah, ngarang, kata Pak Udin. Dia bilang, ayo sini, kata Pak Udin. Diantar saya sama Pak Udin ke dalam ruangan yang itu saya lihat tuh ya. Ternyata nggak ada itu. Yang kendi-kendi tadi jajar melingkar 7 itu nggak ada juga. Cuma ada tempat nasi, semuanya terbuat dari aluminium itu. Ada tempat nasi, ada gelas, itu ada gelasnya juga, ada gelas dari tanah liat tuh. Kaca aneh loh. Saya tadi lihat apa saya tuh ya, pikir saya tuh ya. Nah, karena saya tahunya Pak Udin itu paranormal kalau orang situ kan. Saya takut ya kan. Mau cerita. Dia diem aja, kata Pak Udin. Udah aja istirahat aja, ini udah sore, kata dia, udah mau malam lagi. Mana aja. Pak Iwan tuh istirahat, kecapean. Nah, saya nanya lah. Istri saya belum pulang ya Pak, kata saya tuh. Iya aja. Ada saudaranya si Dewi minta ditengokin. Oh ya udah Pak, saya situ. Balik saya ke kamar kan. Saya tuh di kamar itu memikirkan, ini rumahnya Pak Udin tuh aneh banget, jangan-jangan memang dia paranormal. Nah, di malam kedua itu saya penasaran. Rasa penasaran itu saya tuh menjadi-jadi. Jadi saya tuh keluar dari kamar itu secara diam-diam. Saya keluar dari kamarnya itu secara diam-diam biar nggak ada yang tahu. Saya lihat itu yang tadi, saya tuh pengen tahu apa yang tadi saya lihat di dalam ruang tamu Pak Udin yang katanya jangan di situ, kata ibunya tuh, jangan pernah masuk ke situ. Kamar Pak Udin itu kamar pertama. Tapi saya beranikan diri karena pintu itu terbuat dari anyaman bambu ya, kan bisa saya lihat itu sedikit. Saya lihat nggak ada apa-apa, saya masuk. Dan di dalam kamar Pak Udin itu saya hanya menemukan ada menyan, ada kembang kemboja, ada kendian 7 itu. Saya sudah meyakinkan, oh ternyata ini Bapak Udin itu ternyata bener paranormal. Di hati saya udah itu. Berarti saya harus ngomong ke Pak Udin nih besok, saya pikir itu tuh. Tetapi ternyata sebelum saya ngomong, saya dikagetkan sama orang yang kepalanya panjang itu. Dia itu selalu muncul. Saya mau balik ke kamar saya, dia udah di depan saya. Dengan kagetnya saya kan kaget, otomatis refleks. Nah, kepala dia itu melingkar ke badan saya. Dengan kepala dia itu jelas ya, terpampang tuh saya gambarkan itu kepalanya itu wajahnya itu tengkorak, tapi lidah panjang dia, rambut panjang itu. Saya cuma bisa mau ngomong bahasa doa aja tuh nggak bisa berucap itu, karena kaget ya saya. Mau astagfirullah apa tuh nggak bisa ya tuh, kaget tertegun. Cuma si makhluk itu kalau bahasa isyaratnya dia berkata seperti ini, kalau kita ngomong ya nggak jelas ya ngomongnya, pulang aja bilang gitu bahasanya, pulang aja. Nah, setelah ngomong itu udah lingkaran dia tuh lepas, larilah ke kendi itu, ke kendi yang 7 itu masuk slup ya kan. Saya lemas duduk, setelah duduk itu ada air dari bawah belakang saya tuh. Ser gitu, air kan, air dari mana sih tuh, kayak banjir. Nah, si air itu naik mengarah ke tempat kendi itu, yang 7 kendi itu. Masuk lagi si air itu ke dalam kendi yang satunya lagi, slup masuk. Kaget. Setelah itu ada lagi seperti angin berbisik. Jadi seperti berbisiknya seperti ini, nggak usah ikut campur, seperti itu bahasanya. Itu angin masuk ke kendi lagi, yang kendi satu lagi, si angin itu yang tadi berbisik saya. Nah, yang anehnya lagi ada api tapi bukan bola, dia seperti api kebakaran dari langit-langit itu. Jadi seperti kebakaran masuk ke kendi itu lagi, satu lagi. Jadi si kendi itu kan 7 kendi itu isinya macam-macam. Ada yang api, ada yang air, terus ada yang angin, juga ada seperti batu kerikil yang bunyi kletuk-kletuk gitu. Dia masuk lagi ke situ. Saya kaget bukan main itu. Saya berpikir ini musyrik, ini kayaknya ini ada yang aneh. Istri saya nggak saya lihat, terus saya ngeliat yang beginian kayak apa saya tuh ya. Kaget saya tuh, saya lari. Nah, dan saya lari itu saya lihat ada si Dewi tuh
di kamar ruang tamu dia tuh tetap di situ. Saya berhenti, saya lihat ada Dewi, saya mau tanya ke dia. Sebelum saya tanya itu ternyata ada seseorang tinggi, perawakannya itu tinggi, gede, hitam ya, pakai kalung yang kayak emas ya, gede orangnya pakai kalung emas, terus kayak orang zaman dulu tuh kayak orang Hindu ya, pakainya seperti itu ya. Di depan Dewi, seorang itu tuh, saya kaget kan, saya lihat, ih Dewi, apa ini suaminya Dewi? Kan dia cerita istri saya itu kalau Kak Dewi itu suaminya orang Bangladesh. Yang saya tahu itu orang Bangladesh kan kayak orang Arab hitam ya. Ini jangan-jangan ini suaminya Kak Dewi, katanya orang Bangladesh, apa dia tamu datang malam-malam? Yang tadi saya pikirnya horor yang tadi itu saya lupa itu. Saya lihat Kak Dewi itu ngobrol sama orang itu. Dari kejauhan itu, dari kamar itu saya lihat ya. Ngobrol apa Kak Dewi itu ya? Ternyata saya lihat jelas agak masuk dikit, barangkali denger ya ada isi saya kan. Ternyata ada Pak Udin di dalam situ tuh. Pak Udin itu duduk di sebelah Dewi samping kepalanya. Nah dengan bawa yang seperti tasbih tapi bukan tasbih, bulat-bulat gede lah gitu, ya hitam ya, kayak tasbih tapinya. Saya lihat Pak Udin itu sebelah Kak Dewi itu berbicara sama orang itu, malah dengan nada seperti marah itu. Kalau kamu berani ngambil anak saya, kamu harus lawan saya dulu. Pak Udin bilang gitu kan. Si orang itu cuma diam aja, dia bilang disuruh, saya cuma suruh je, tapi ini cuma peringatan je, katanya si orang itu tuh ya. Nah barulah itu saya tahu, oh ternyata ini Pak Udin tuh bener paranormal gitu. Barulah saya keesokan harinya saya berani bertanya ke Pak Udin. Pak Udin, saya mau ngomong, kata saya tuh. Dari 2 hari ini saya nggak ketemu istri saya Pak Udin. Dengan alasan pertama itu Pak Udin itu istri saya ikut ibunya Dewi. Tapi 2 hari ini saya nggak ngeliat. Sebenarnya kemana istri saya tanya kan. Nah barulah Pak Udin nerangin, ayo ikut ke ruangan saya. Ya saya tahu ruangan dia yang tadi malam saya datangin itu kan. Duduk di situ. Di dalam itu walaupun di luarnya terang tapi di dalam remang. Nah saya disuruh duduk Pak Udin di depan saya ngobrol. Pak Udin paranormal ya, saya berani ngomong hari itu tuh, Pak Udin paranormal ya, ya dia. Nah saya ngomong, sebenarnya yang Pak Udin lakuin ke istri saya apa sama saya tuh, saya melihat hal-hal yang mistis, kata saya tuh ya. Pak Udin tuh baru menjabarkan, gini Pak Iwan, ya saya terbuka aja. Tujuannya istri Pak Iwan kesini itu ada yang manggil. Maksudnya dipanggil siapa? Bukan saya yang manggil, kata Pak Udin itu. Jadi si istri Pak Iwan itu dipanggil sama suruhan suaminya anak saya Dewi, orang Bangladesh. Nah, dia terangin, tahu nggak anak saya itu sakit karena diguna-guna sama suaminya orang Bangladesh, kata Pak Udin. Nah saya ngomong lagi ke Pak Udin, ya Pak Udin itu kan orang pintar ya, kenapa nggak disembuhin aja, kan simpel gampang. Saya jawab seperti itu kan, nggak salah saya tuh. Nah, Pak Udin jawab lah ke saya, jabarin, kalau mudah, hal perkara mudah saya lakuin, ini bukan perkara mudah, kata Pak Udin. Di atas ilmu itu ada ilmu lagi, kata Pak Udin seperti itu. Maksudnya apa, saya kurang paham. Jadi dia nerangin, ternyata anaknya itu diguna-guna oleh orang Bangladesh yang namanya itu guna-guna kala jadu. Jadi dia nerangkan kalau istri saya itu dipanggil sebagai perantara untuk berbicara dengan anaknya si Dewi. Jadi kesembuhan si Dewi itu tergantung istri saya. Kalau istri saya nggak datang, dia nggak bakal sembuh. Karena yang bisa berbicara ke Dewi itu cuma istri saya. Jadi si suaminya Kak Dewi itu punya teman yang guna-guna Dewi tuh. Suaminya yang guna-guna tuh punya teman suka ke istri saya itu. Jadi dia kenal dari temannya, kenal istri saya tuh. Nah dari itu saya tahu ternyata yang istri saya kesini tuh minta kesini aja tuh dipanggil sama suruhannya suaminya si Dewi. Pak Udin sudah menjabarkan semua itu. Jadi maksudnya
istri saya itu sebagai perantara. Wah nggak beres nih Pak Udin, kata saya tuh ya. Nggak bisa kayak gitu Pak Udin, ini nggak beres. Kalau urusan orang ya orang, jangan bawa-bawa orang dong, tak gitunya urusan pribadi tak gituin kan. Dan Pak Udin minta tolong, Pak Iwan saya minta tolong. Pak Iwan diem dan dengarkan, jangan begini. Jadi namanya guna-guna kalau itu lebih berbahaya dari kita, dari ilmunya kita. Karena kata Pak Udin itu mungkin dia itu lebih lama lah umurnya mungkin ya, kayak saya nggak tahu ya. Dia intinya itu Pak Udin itu tidak sanggup lah mengobatin anaknya yang diguna-guna itu. Padahal dia paranormal sendiri kan. Dia terangkan, jebla. Tapi tetap saja saya nggak bisa nemenin istri saya. Udah saya terserah pokoknya saya besok saya minta pulang ya, kata saya. Saya pikir mau pulang sekarang kan sore, datang di jalan aja nanti jam berapa kan, dilihat aja udah jam 2:30, kata saya tuh. Pikir saya pulang dari sini 2:30, belum jalan kaki naik ojek turun ke bawah, maghrib, kata saya tuh. Pikir saya tuh ya, mending kalau dapat mobil. Pikir saya bilang udah Pak Udin, saya pokoknya besok mau minta pulang aja, saya temunya sama istri saya gitu. Oke, kata Pak Udin tuh. Nah malam ketiga itu saya sudah persiapkan semuanya. Dalam hati saya besok pulang. Ya ada senangnya juga ya saya tuh. Malam ketiga itu saya mendengar sesuatu yang ribut di luar. Malam ketiga itu malam Jumat itu. Malam Jumat. Seperti orang tawuran. Wah, ada orang yang seperti jujuritan apa sih tuh. Berisik banget, ini ada apa, acara apa? Apakah saya pikirnya Kak Dewi itu udah nggak ada, saya pikir. Jadi saya refleks kan, langsung bangun dari tempat tidur ya. Itu saya lihat dulu jam. Ini mah udah mau isya, kata saya tuh pikirnya. Saya keluar, ada apa nih? Ternyata saya keluar itu nggak ada apa-apa, yang tadi berisik tuh nggak ada apa-apa. Tapi saya didatengin orang yang tadi kemarin ngobrol sama Pak Udin. Ternyata Pak Udin itu udah menunggu orang itu. Nah dipersilakan lah, kata Pak Udin, sini masuk, kata Pak Udin, ayo sini. Si orang itu datangin Pak Udin. Nah, saya itu melihat dari kejauhan. Jadi seolah-olah ada seperti pembatas yang saya nggak bisa masuk. Padahal nggak ada pembatas itu, saya cuma bisa ngeliat doang ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi masuk nggak bisa Pak, itu pembatas. Di situ tuh saya melihat orang yang kepalanya panjang ada ya. Terus orang yang ada efek-efeknya sayap ada, itu saya lihat. Itu mukanya ternyata jelas. Kelihatan jelas itu pas dia ada di sampingnya Pak Udin tuh. Jadi merah semua, muka tuh merah. Ada satu tanduk di sebelah kiri itu tanduknya. Terus ada juga makhluk aneh yang nggak jelas lah wujudnya, dilihat orang utakan apa bukannya. Itu 7 orang itu ada di situ. Yang satu leher panjang itu nyerang si orang Bangladesh itu ya, kayak orang Bangladesh tuh diserang sama 7 orang itu tuh, sama 7 makhluk itu. Namanya saya mau deketin tuh nggak bisa Pak, penasaran tapi nggak bisa masuk, ada seperti penghalang. Tapi Pak Udin kok dengan gampangnya datengin ke saya. Pak Udin tuh ngomong, udah itu mah urusan dunia lain, bukan dunia kita. Kita hanya bisa melihat apa yang kita bisa lakuin, kata Pak Udin itu. Tapi kan aneh Pak itu Pak, ini udah aja. Kalau satu peliharaan saya datang, berarti saya menang. Tapi kalau satu pun nggak ada yang datang, yang seperti Pak Udin lihat leher panjang itu ya, misalkan, berarti saya kalah. Intinya, berarti anak saya nggak bisa selamat, bilang begitu. Jadi si Pak Udin itu cuma bilang ke saya udah jangan ngapa-ngapain. Saya tuh lihat berantem itu dulu sampai apa ya aneh lah berantem juga. Akhirnya si salah satu makhluk itu mendorong orang itu yang Bangladesh itu ya pergi keluar. Nah entah apa yang dilakuin saya nggak tahu. Cuma saya diterangin sama Pak Udin. Pak Udin itu hidungnya itu hidung tuh. Saya ambil tisu, nggak ada tisu ya, jadi pakai lap ini aja, lap buat biasa keset kaki ya. Saya ya Udin, kata Udin nggak usah Ji, kalau darah ini nggak bakalan bisa hilang Ji, sakit ini nggak bakalan bisa hilang, kata Pak Udin tuh. Ini bukan sakit biasa. Terus dia batuk-batuk terus, kata saya kasihan kan itu. Pikir saya kasih ambil air minum, dia nggak mau minum, kata dia. Saya duduk. Si Pak Udin bilang, Pak Iwan,
Pak Udin besok pulang sama istri, nggak masalah gitu. Saya senang ya, tapi ada juga rasa kasihan kan, ini orang nggak ngapa-ngapain tapi hidung mimisan semua berdua kan, sambil duduk sila kayak gini, kayak baca komat kamit apa bahasa apa nggak tahu, nggak ngerti ya. Hidungnya semua itu saya lihat tuh. Ternyata yang awalnya saya merasa kan keluarga Pak Udin itu keluarga nggak bener, memanfaatkan saya dengan istri saya untuk menyembuhkan anaknya. Ternyata saya salah. Ternyata tujuan Pak Udin itu untuk menyembuhkan anaknya yang sakit, si Dewi. Dan tujuannya juga untuk melepaskan guna-guna yang nempel di istri saya, Pak Udin itu. Saya merasa nggak enak juga ke Pak Udin. Saya minta maaf, Pak Udin, maaf. Dari awal saya merasa Pak Udin dan keluarga itu nggak benar. Saya pikir seperti itu ya. Ya ternyata Pak Udin itu melepaskan yang namanya guna-guna istri saya itu untuk bebas. Dengan datanya istri saya di situ, semua masalah kan clear gitu. Jadi entah Dewi sembuh atau enggak itu tergantung dari suaminya si Dewi. Nah itu suami Dewi bisa seperti itu karena awalnya dia pas pulang ke Indo, si suaminya itu suruh ke sana lagi lah, ke Malaysia. Tapi si Dewi itu menolak, kata si Pak Udin, anak saya menolak. Tapi dengan alasan tidak ada biaya untuk ke sana lagi. Suaminya itu selalu mentransfer, orang Bangladesh itu transfer duit entah berapa juta itu kan. Tapi si Dewi itu nggak mau ke sana. Mungkin dia sakit hati. Saya pikir dia pasti sakit hati nih, yang namanya laki-laki ya. Duit ngalir tapi dia nggak ke sana kan. Nah mungkin itu. Pak Udin juga mengiyakan, iya mungkin dia sakit hati. Jadi ya mengirimkan guna-guna itu. Pak Udin nyuruh saya udah istirahat. Pak Iwan, ya saya istirahat kan. Pak Udin nggak apa-apa. Nah pagi harinya saya terbangun tapi istri saya yang ngebangunin, kan udah 2 hari nggak ngeliat nih. Malam hari pertama saya masih ada sama istri, hari malam yang kedua sama malam ketiga kan nggak ngeliat istri saya tuh. Baru paginya datang istri saya, datang, ayah bangun, ayo ketemu pulang, kata istri saya. Bangun, saya pikir ngerasa seperti di rumah ya, saya pikir ada. Ternyata masih di rumah itu saya tuh. Saya tuh masih di rumah ini, lupa saya tuh ya. Masih di rumah Dewi. Nah, istri saya bilang, "Ayo pulang enggak?" Iya, saya mau ngomong ke istri saya itu. Tapi nantilah, belum waktunya, kata saya, belum tepat. Akhirnya kumpullah semua ke ruang tamu seperti biasa, makan biasa, ngobrol biasa. Saya enggak ngobrol yang tadi malam apa ini, enggak pengen rusak suasana saya tuh. Nah, itu Pak Udin itu cuma saya lihat dia itu seperti raut wajah yang sedih ya, lesu, sedih. Juga anaknya si Dewi yang sakit itu, yang berbaring ya, saya juga masih penasaran, pengen tak buka itu apa sih sakitnya apa ya, masih ada penasaran itu. Si Dewi malah menangis aja, malah bilang, "Kamu jangan pulang lagi, suami kamu aja yang pulang," dia bilang gitu. Nah saya bilang, "Enggak lah sih, kasihan suami saya di sini udah 3 hari nggak kerja, dia juga kan kerja juga." Nah itu akhirnya lah saya pulang. Nah tapi saya berani menceritakan itu ke istri saya setelah di Terminal Sumedang. Itu di tamannya itu kan ada warung kayak kelontongan itu. Saya makan sama istri, saya ceritakan, "Mah, baru kali ini loh mah saya lihat sesuatu yang aneh. Mama diguna-guna sama suaminya si Dewi," kata saya tuh. Ternyata istri saya tahu. Saya udah tahu ayah, udah tahu. Malah saya udah lihat loh bentukannya apa. Kan kaget saya, kok udah tahu. Saya tanya, "Mah, kalau Kak Dewi itu sakit apa sih mah?" Ayah itu penasaran, maksudnya pengen saya buka, takutnya nggak pakai busana kan ya saya tuh. Ini ayah aja, maksudnya Kak Dewi itu kan, ayah kan bilang kan diguna-guna, itu guna-guna apa namanya tuh ya, kala jadu kan itu. Kata Pak Udin kala jadu, nggak tahu apalah bahasa seperti itu bilangnya. Iya aja. Jadi si Kak Dewi itu kata istri saya, dia itu badan tuh kurus seperti tulang dan kulit, tapi di sekujur tulangnya itu udah tertancap seperti besi berwarna emas kayak paku, tapi bukan paku istri saya. Dia menerangkan seperti paku ayah, tapi bukan paku, dia menancap semua. Nah saya bilang, "Mah, padahal kan Pak Udin dan bapaknya kan orang pintar ya, tinggal cabut aja," kata saya tuh, "laki dunia mah pakai segala-gala perantara kan aneh mas." Itu ide istri saya itu menerangkan Pak Udin itu nggak sanggup ayah, mungkin berbeda apalah kata istri saya itu, jadi dia pakai perantara itu. Ya tapi saya sempat loh mah melihat ada orang 7 tuh aneh-aneh mah,
Oh itu udah lihat dari awal masuk sih. Pas ayah belum masuk udah lihat duluan ada jejer. Padahal saya nggak lihat, istri saya udah lihat itu. Pertama datang tuh Mbak, iya kok nggak bilang kata saya tuh. Enggak lah, dia takut ayahnya takut sih kata istri saya tuh. Ternyata memang cerita istri saya sama seperti Pak Udin. Kak Dewi itu sakit diguna-guna sama suaminya. Nah suaminya itu namanya Arka, orang Bangladesh. Si Kak Dewi itu cerita ke istri saya tuh, dia pertama kena itu 2 telapak kakinya dia tuh seperti dipaku. Itu jelas terlihat. Selang berapa hari telapak tangan, jadi dia nggak bisa makan. Akhirnya seperti orang tuh disuapin. Beberapa hari lagi, ya dia seperti ditarik pakai kawat, badan tuh seperti diikat gitu. Jadi akhirnya sampai seperti itu kan ayah lihat, iya. Jadi dia nggak bisa gerak tuh karena kaki tangan itu dia dipaku. Sampai di sini juga ada pakunya itu. Jadi badan itu sebelah sininya itu seperti paku tapi ada seperti ada tali itu kata istri saya. Istri saya lihat, makanya saya nggak ngeliat karena mungkin takut. Saya pas saya buka kan nggak ada busana itu. Ternyata istri saya cerita memang suaminya itu mengerti hal spiritual. Dari situ saya paham, oh ternyata Mas saya salah. Saya kira keluarganya Kak Dewi itu keluarga brengsek. Saya kira mama mau jadi tumbal atau saya yang jadi tumbal datang ke sana buat nyembuhin anaknya. Ternyata enggak. Ternyata setelah mama datang ke sana itu mama sehat ya. Tujuannya itu ngelepasin anaknya biar sembuh dengan perantara mama datang ke sana. Dengan istri saya datang ke sana. Nanti juga melepaskan guna-gunanya juga. Ya, udah saya ceritakan, istri saya menceritakan semuanya. Setelah itu kan kita pulang lah sampai ke rumah itu. Nah, pulang ke rumah hari Sabtu lah sama istri ya normal. Istri saya itu sudah bisa ceria lagi seperti dulu yang nggak pangap longo, nggak mangung ya. Jadi kan saya seneng juga ya kan. Saya pikir istri saya udah kembali, saya tuh seneng kan. Saya tanya lagi, saya bercandain lagi gitu. Mah mau makan kembang kemboja lagi enggak, kata saya tak gitunya. Ngapain makan kayak gitu aja, saya aja nggak sadar makan kayak gituan sih kata istri saya tuh. Kirain tuh makan sendiri ngerti, enggak lah gitu. Ya itu ya udah nggak ada hal-hal yang aneh saya tuh. Nah setelah itu berselang beberapa minggu baru saya mendengar dari istri saya, ternyata temannya itu Kak Dewi meninggal. Ya, saya kan sedih juga kan, istri saya juga sedih. Nah istri saya niatnya mau kesana lagi tapi saya nggak bolehin. Saya udah trauma itu, kejadian kayak gitu kan baru aneh itu. Udah ngeliat yang kayak gitu, seumur hidup baru ngeliat kayak gitu. Saya tuh ya pikirnya ya itulah kejadian yang saya alami selama di Sukabumi itu. Nah saya juga itu baru namanya tahu itu guna-guna kala jadi itu seperti itu. Lebih serem dari kita mungkin hal-hal mistisnya. Jadi si pengirim nggak dikirim balik gitu? Santetnya nggak kirim balik? Enggak, itu jadi Pak Udin itu ngerasa nggak sanggup. Nggak sanggup ya? Padahal dia bisa nyembuhin orang tapi dia nggak bisa nyanggup. Sampai meninggal juga Dewinya ya? Iya, si Dewi meninggal. Oke. Nah sebelum berpisah kita ada Kang Dedi nih untuk obrol-obrol dikala menunggu waktu berbuka puasa atau menunggu sahur nih ya, tentang kisah dari Mas Iwan ini. Kang Dedi sambil nungguin buka puasa atau nunggu sahur ya. Iya baik. Tadi nyimak kisahnya kan? Saya simak kisahnya Mas Iwan ya. Jadi ini santet antar negara lah bisa dibilang begitu ya. Tembus juga. Iya. Gimana menurut Kang Dedi tentang santet? Iya kalau santet itu memang ada Mang. Santet itu kan proses rematerialisasi ya. Jadi rematerialisasi itu benda-benda materi kita ini dimasukkan ke dalam tubuhnya manusia. Karena sihir bangsa jin Mang. Santet itu. Jadi si dukun, si paranormal dia bersekutu dengan bangsa jin. Dan bangsa jin yang menyebarkan sihir-sihirnya itu. Ya salah satunya
saya juga baru dengar sih sebenarnya kalau santet kala jadu itu ternyata dari Bangladesh ya. Ya tapi tidak menutup kemungkinan memang santet mereka kalau saya simak ceritanya mungkin lebih tinggi ilmunya dengan keilmuan Pak Udin tadi ya. Tapi bisa jadi kalau misalkan anaknya dibawa sama orang yang ketemu ilmunya lebih luhur, lebih tinggi dari orang yang nyantet di Bangladesh, di daerah kita nih, ya kemungkinan sembuh ya. Cuman qadarullah memang harus kodratnya harus meninggal, qadarullahnya ya seperti itu. Santet di zaman Rasul seperti apa, Kang Deddy? Kalau santet di zaman Rasul ya sebenarnya bukan disuruh sama orang, Mang, kalau di zaman Rasul. Jadi jin sendiri karena saking bencinya sama Rasul, sama para sahabat, dia menyebarkan sihir-sihirnya. Makanya turunlah surat Al-Falaq tuh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu artinya untuk menahan serangan dari bangsa sihir-sihir jin, Mang. Gitu. Yang jelas kita harus teguh tauhid aja gitu, Mang. Allahul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, kan diterangkan gitu dalam Al-Qur'an. Adapun kisah tadi Dewi sama istrinya, memang dia udah ada penyatuan emosi sama orang Bangladesh di sana. Udah ada gesek-gesekan, makanya kena santet gitu, Mang. Kalau tidak kena tidak mungkin kena santet. Jadi kalau santet itu tanpa gesekan nggak bisa ya? Nggak bisa, Mang. Tidak ada dendam atau masalah, itu nggak kena ya? Tidak kena, Mang. Harus ada gesekan, Mang. Tidak ada asap atau tidak ada api, kan begitu, Mang. Saya pribadi, Mang, saya pernah kena santet 2 kali, Mang. Saya sampai dioperasi, dadakan saya sakit, saya diopname, saya mengalami sakit hampir berbulan-bulan. Saya sendiri merasakan. Tapi santet itu sebenarnya tidak usah dibalikan, Mang Ai. Kalau misalkan kita berikhtiar, kita yakin sama Allah, syariatnya sama orang tua, nanti ketika kita sembuh, di sana meninggal. Itu yang terjadi sama saya, Mang. Wallahi saya mengalami itu. Padahal saya tidak membalikkan supaya dia meninggal. Ketika saya sembuh, dengan sendirinya di sana stroke, dibawa ke rumah sakit, pulang dari rumah sakit, meninggal. Iya. Saya ngalamin, makanya dia cerita, Mas Iwan cerita saat itu, saya sangat percaya karena saya ngalamin sendiri gitu loh, Mang. Itu. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, jadi Kang Deddy ini bukan seorang ustadz, tapi beliau ini adalah mantan santri yang bisa dikatakan santri bangor ya, bandel begitu. Ya, santri bejat. Bahkan ditulis di Malam Mencekam santri bejat. Jadi pengalamannya juga cukup banyak di dunia spiritual. Terima kasih Mas Iwan dan Kang Deddy. Dan Sobat Malam Mencekam, selamat menjalankan ibadah puasa. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.